Yo, what's up guys, welcome back to Sabtu Minggu. Setelah sekian lama, akhirnya terjadi juga. Nintendo resmi masuk Indonesia. Mereka siap membawa ekosistem penuh ke pasar lokal. Tapi di balik semua berita baik ini, muncul satu pertanyaan besar yang bikin banyak gamer Nintendo kepikiran. Apakah ini kabar baik buat kita? Atau justru awal dari mahalnya harga game dan makin ketatnya aturan di Indonesia? Jujur, berita ini lumayan bikin gue kaget. Apalagi gue ini baru saja ngambil keputusan besar, yaitu menjual Steam Deck dan gue beralih ke Switch 2 ini. Tapi soal alasan pahit kenapa gue melepas Steam Deck setelah sekian lama, kita simpen dulu. Itu bakal gue kupas tuntas di video selanjutnya. Dan Switch 2 yang baru gue beli ini akan gue bahas juga terkait hands-on dan tes bermain di video selanjutnya. Hari ini kita bakal bedah tuntas nasib pasar Nintendo di Indonesia, dari urusan garansi, e-shop rupiah, sampai nasib toko-toko game lokal dan pasar pertanian game. So, pastikan kalian simak video ini sampai habis. Sebelum kita bahas apa yang bakal berubah, mari kita jujur-jujuran dulu soal realita kita sebagai gamer Nintendo di Indonesia bertahan hidup selama bertahun-tahun terakhir. Selama ini, Indonesia itu pada dasarnya dianggap anak tiri sama Nintendo. Kita bergantung banget sama distributor region Asia Tenggara seperti Microsoft di Singapura, atau barang-barang impor dari toko-toko game dari marketplace hijau dan orange. Konsekuensinya apa? Garansi jadi urusan yang gak jelas. Kalau Switch kamu rusak, opsi terbaikmu adalah servis di toko lokal dengan spare part seadanya, atau kirim ke luar negeri. Belum lagi soal urusan beli game digital. Ini nih realita yang penuh dengan trik dan strategi untuk mencari game digital. Karena nggak ada e-shop resmi di Indonesia, kita semua mendadak jadi turis digital. Hari ini belanja di e-shop Argentina karena lagi murah, besok pindah ke Jepang, lusa ke Brazil. Kita harus muter otak cuma buat nyari harga game yang masuk akal sama UMR lokal. Nah, kondisi inilah yang bakal berubah total begitu entitas resmi Nintendo menginjakkan kakinya secara sah di Indonesia. Dampak pertama dan yang paling terasa langsung adalah layanan after sales, which is hadirnya garansi resmi. Dengan hadirnya distributor resmi lokal, kamu nggak perlu lagi risau kalau Joy-Con kamu drifting atau mesinnya rusak. Beli unit resmi artinya dapat garansi lokal yang klaimnya jelas dan spare partnya ori. Tapi di sisi lain, ini bakal merubah peta bisnis toko game lokal. Toko-toko kecil yang selama ini jualan garansi toko harus mulai adaptasi, atau jika tidak, maka akan kalah saing sama retail resmi di mall-mall besar nantinya. Dampak kedua, urusan e-shop dan harga game. Ini pedang bermata dua. Sisi positifnya, kalau e-shop Indonesia rilis, metode pembayaran bakal makin gampang tuh. Kita mungkin bisa bayar pakai QRIS, GoPay, OVO, atau transfer bank lokal tanpa perlu kartu kredit internasional. Tapi pertanyaan besarnya, apakah harganya bakal murah? Jangan lupa, masuk resmi artinya kena pajak digital dan regulasi lokal. Kalau Nintendo nggak menerapkan regional pricing khusus Indonesia yang ramah kantong, harga game digital kita bisa jadi jauh lebih mahal dibanding kalau kita merantau ke e-shop region lain. Dampak ketiga, yang paling bikin penasaran adalah localization bahasa Indonesia. Pasar Indonesia itu raksasa. Kalau Nintendo melihat angka penjualan resmi di sini bagus, bukan nggak mungkin game-game first party besar seperti Pokemon, Mario, atau Zelda bakal dapat opsi teks bahasa Indonesia. Ini bakal jadi game changer buat narik pasar anak-anak dan gamer casual yang selama ini terkenal dengan bahasa Inggris. Tapi, di balik semua potensi indah tadi, ada satu pihak yang bakal kena peringatan keras dari kehadiran Nintendo resmi di Indonesia ini. Kita semua tahu, Nintendo adalah salah satu perusahaan yang paling kejam di dunia kalau sudah bicara soal copyright enforcement dan hak cipta. Di luar negeri, mereka nggak segan-segan menuntut developer emulator, pembuat mod chip, sampai toko yang jualan game bajakan hingga bangkrut dan masuk ke sel tahanan. Selama ini di Indonesia, pasar Switch CFW atau unit modifikasi dan jasa jailbreak itu melambung bebas di marketplace tanpa halangan. Begitu Nintendo punya perwakilan hukum resmi di Indonesia, ceritanya bakal beda total. Pengawasan e-commerce bakal jauh lebih ketat, produk-produk ilegal bakal kena takedown massal, dan sistem online e-shop lokal bakal punya kemampuan lebih agresif buat mendeteksi serta memban konsol yang terindikasi menggunakan sistem modifikasi. Buat kamu yang masih bertahan di ekosistem bajakan, kehadiran Nintendo resmi ini adalah sinyal jelas bahwa masa-masa bebas itu bakal segera menjadi masa penuh dengan rasa was-was.
Secara keseluruhan, menurut gue, kehadiran Nintendo resmi di Indonesia adalah langkah pendewasaan bagi industri game di Indonesia. Pasarnya makin tertata, currency makin jelas, dan ekosistemnya makin sehat. Dan sebagai gue yang sekarang memegang Switch 2 ini, hadirnya dukungan resmi jelas bikin gue makin yakin kalau keputusan gue masuk ke Xbox ini nggak salah. Tapi jujur aja, meninggalkan Steam Deck, device yang udah lama menjadi konsol harian gue dan bakal di channel ini, bukanlah keputusan yang gampang. Banyak banget kompromi, sampai kenyataan pahit soal performa harian dan kenyamanan yang bikin gue akhirnya berani ambil keputusan drastis ini. Gue jual Steam Deck dan gue beli Switch 2. Apakah Switch 2 beneran seseru itu sampai bisa menggantikan kebebasan Steam Deck? Atau justru ada penyesalan di baliknya? Semua komparasi jujur dan alasan di balik penjualan itu bakal gue bongkar habis di video selanjutnya. Tapi sebelum itu, gue mau dengar pendapat kalian dulu di kolom komentar. Kalau eShop Indonesia beneran rilis resmi nanti, apa game Nintendo pertama yang wajib banget dapat localization bahasa Indonesia menurut kalian? Coba tulis opini kalian di bawah. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman sesama gamer, dan yang paling penting subscribe sekalian juga biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya, termasuk alasan kenapa gue jual Steam Deck dan gue beli Switch 2 ini. Gue Ivan signing out, see you on the next video.